Anjing-anjing menjilat luka Lazarus. Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Hari ini Kak Marshall mau cerita tentang Tara, Lazarus, dan orang kaya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh bangun di pagi hari. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Marshall mulai ya adik-adik ceritanya. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Jadi ada murid-murid Tuhan Yesus nih yang datang pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Ada lagi nih murid-muridnya yang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada waktu itu. Dan tidak hanya murid-murid Yesus yang hadir, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa ada orang Farisi yang datang. Nah, ini adik-adik. Tapi orang Farisi ini justru tidak senang dengan apa yang Yesus ajarkan. Mereka lebih mencintai uang dibandingkan firman Tuhan. Sehingga adik-adik, Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan atau cerita kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan cerita mengenai seorang yang kaya dalam hidupnya. Orang kaya ini hidup dengan kemewahan, dia punya harta yang melimpah, bahkan memiliki makanan yang sangat banyak. Pokoknya hidupnya enak banget adik-adik. Dan di depan pintu rumahnya ada seorang yang justru miskin. Namanya adalah Lazarus. Dia adalah seorang pengemis. Dia ini mengalami kelaparan. Dia juga mengalami penderitaan. Tuh lihat deh adik-adik. Tubuhnya penuh dengan luka atau borok. Dan walaupun orang kaya ini sering melihat Lazarus di depan pintu rumahnya, namun orang kaya ini tidak peduli, tidak mengasihi Lazarus. Bahkan Lazarus pun ingin makan makanan sisa pun nggak dikasih sama orang kaya ini. Dan tahu nggak adik-adik, Lazarus adik-adik, dia ini sangat menderita. Tapi dia mengasihi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat di tengah kelemahan yang dia miliki, tiba-tiba ada binatang yang datang adik-adik, yaitu anjing. Gitu. Bahkan anjingnya nggak cuma satu loh adik-adik, ada beberapa nih datang lagi yang lain. Nah ini nih anjingnya nih, tuh adik-adik. Ada beberapa anjing yang datang dan Alkitab mencatat bahwa anjing-anjing ini menjilat luka yang dimiliki oleh Lazarus. Dijilatin lukanya, boroknya tuh gitu. Dan singkat cerita adik-adik, Lazarus pun meninggal dunia. Ketika Lazarus meninggal, Alkitab mencatat bahwa Lazarus ini dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan. Adik-adik, jadi ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang. Nah, ada lagi malaikat Tuhan yang datang. Dan menjemput Lazarus ke surga. Singkat cerita adik-adik, tidak hanya Lazarus yang meninggal dunia, tetapi orang kaya ini pun juga meninggal dunia. Tapi beda adik-adik sama Lazarus. Lazarus masuk ke dalam surga, sedangkan orang kaya ini masuk ke dalam neraka. Dia melihat bahwa Lazarus masuk ke dalam surga. Lazarus berada bersama dengan Bapak Abraham. Nah, ini Bapak Abrahamnya. Jadi, orang kaya ini sangat menderita. Dan dia meminta belas kasihan. Dia mau bertobat, namun sudah terlambat.
Sebab ketika dia masih ada di dalam dunia, dia tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya tahu firman, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia juga tidak peduli dengan sesamanya. Ketika Lazarus sedang membutuhkan pertolongan, dia dapat menolongnya, tapi dia tidak mau melakukannya. Wah, kasihan ya adik-adik hidup orang kaya ini, karena pada akhir hidupnya dia tidak masuk ke dalam surga, melainkan masuk ke dalam neraka. Dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan mau peduli terhadap sesama ya. Jangan seperti orang kaya ini, dia tidak peduli dengan sesamanya. Siapa yang di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesamanya? Mau menolong orang-orang yang ada di sekitarnya? Mau ya? Sebelum kita tutup, kita ayat hafalan dulu ya adik-adik dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, Kak Marshall bacakan ya buat kita semua. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mau kita senantiasa melakukan hal yang baik, memberikan bantuan atau pertolongan kepada sesama kita. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dan kami mau menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan juga mau mengasihi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.